A few moments later. Balance scorecard. Apa sih itu balance scorecard? Nah, balance scorecard adalah alat manajemen kinerja yang digunakan untuk menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam serangkaian tujuan dan ukuran kinerja yang seimbang antara keuangan dan non-keuangan. Yang pertama, perspektif internal atau proses bisnis internal. Maksudnya perspektif internal dalam balance scorecard berfokus pada proses bisnis utama yang harus dijalankan organisasi secara efektif dan efisien agar mampu memberikan nilai terbaik kepada pelanggan dan mencapai tujuan keuangan. Nah, tujuan perspektif internal yang pertama untuk meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua untuk menjamin kualitas produk atau jasa, yang ketiga mengoptimalkan proses kerja, yang keempat mengurangi kesalahan pemborosan dan waktu proses. Nah, contoh proses internal, yang pertama itu ada proses produksi, yang kedua ada proses layanan pelanggan, yang ketiga itu ada proses inovasi produk, yang keempat itu ada pengendalian mutu, yang kelima ada distribusi dan logistik. Nah, untuk contoh indikator kerjanya itu ada pada waktu siklus produksi, tingkat cacat produk, biaya operasional, produktivitas karyawan, dan tingkat kemanfaatan kapasitas. Selanjutnya, komponen utama balance scorecard. Balance scorecard terdiri dari 4 komponen utama yang saling berhubungan. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Apa sih itu perspektif keuangan? Nah, perspektif keuangan itu untuk mengukur kinerja organisasi dari sisa keuangan sebagai hasil akhir dari strategi. Yang kedua, perspektif pelanggan. Itu untuk menilai kepuasan, loyalitas, dan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal untuk mengukur efektivitas dan efisiensi proses internal organisasi. Lalu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan itu untuk menilai kesiapan sumber daya manusia, sistem informasi, dan budaya organisasi dalam mendukung strategi jangka panjang. Nah, keempat perspektif ini membentuk keseimbangan antara hasil jangka pendek dan kemampuan jangka panjang organisasi loh. Apa sih perspektif keuangan? Perspektif keuangan merupakan perspektif utama dalam balance scorecard yang menunjukkan hasil akhir dari seluruh strategi dan aktivitas organisasi dalam bentuk kinerja keuangan. Tujuannya untuk meningkatkan profitabilitas, mengoptimalkan penggunaan aset, menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan nilai organisasi bagi pemangku kepentingan. Untuk fokus utamanya itu ada pendapatan, biaya, laba, arus kas, pengembalian investasi. Nah, untuk contoh indikator kinerja keuangan itu ada laba bersih, return of investment atau ROI, dan return on asset atau ROA. Lalu pertumbuhan pendapatan, rasio biaya terhadap pendapatan, arus kas, operasional. Nah, untuk peran perspektif keuangan itu adalah menjadi tolok ukur keberhasilan strategis, menghubungkan tujuan non-keuangan dengan hasil finansial, lalu yang terakhir menjadi dasar evaluasi kinerja manajemen. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas perspektif pelanggan atau customer perspektif. Perspektif pelanggan dalam BSC melihat bagaimana perusahaan dinilai oleh pelanggan dan apakah perusahaan mampu memberikan nilai yang diharapkan pasar. Nah, dalam poin yang ini bahwasanya pelanggan itu akan menilai secara kualitas terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Biasanya dalam perspektif pelanggan ini ada 5 fokus teman-teman ya. Yang pertama itu kepuasan pelanggan, yang kedua loyalitas pelanggan, yang ketiga retensi pelanggan, yang keempat akuisisi pelanggan baru, dan yang terakhir itu nilai produk atau jasa. Nah teman-teman, dalam fokusnya ini memang semua udah dirangkum
sehingga perusahaan bisa fokus bahwa kedepannya ini yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditambah atau perlu yang di-upgrade atau update untuk kebutuhan pelanggan. Tujuan utamanya itu memastikan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Karena keberhasilan di pasar akan mendorong peningkatan pendapat. Itu jelas bahwa perusahaan ketika mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan tentang produk, pasti ada pendapatan yang lebih yang akan didapat oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini melihat proses internal apa yang harus unggul agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan keuangan. Nah, ini betul nih teman-teman, bahwa perusahaan itu wajib mempunyai keunggulan yang berbeda terhadap kompetitor-kompetitor yang lain. Ketika kompetitor yang lain tidak bisa menyediakan fitur-fitur ataupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan terhadap produk, maka perusahaan yang satunya wajib memberikan keunggulannya tersendiri, baik itu dalam kualitas, kemasan maupun dalam produksi produknya tersebut. Nah, ada fokus yang mencakup 3 kelompok prosesnya, itu pertama proses inovasi yang di dalamnya pengembangan produk baru, perbaikan desain, riset dan development. Dan di bagian keduanya itu proses operasi, efisiensi produksi, kualitas produk, pengendalian biaya, waktu siklus yang cepat dan minim waste. Dan yang terakhir itu proses purna jual. Di dalamnya ada layanan pelanggan, garansi, perbaikan komplain. Nah, teman-teman, di sini itu termasuk keunggulan terhadap suatu perusahaan, bahwa dia bisa memberikan pelayanan-pelayanan lebih, contohnya pada garansi atau perbaikan komplain. Dan yang ketiga yaitu hubungan antara perspektif dalam balance scorecard. Balance scorecard dibangun atas logika sebab akibat. Ya, artinya keberhasilan perspektif di bagian bawah akan mendorong keberhasilan perspektif yang di atas. Urutannya itu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian yang kedua perspektif proses internal, bisnis internal. Yang ketiga itu perspektif pelanggan, dan yang keempat perspektif keuangan. Nah, keempat ini teman-teman wajib ada sebab akibatnya, kenapa ini terjadi, kenapa bisa ada perspektif ke pelanggan, maka ada juga perspektif keuangannya. Nah, bagaimana hubungan perspektifnya dalam bentuk sederhana? Pembelajaran dan pertumbuhan memperkuat kemampuan organisasi. Contoh, karyawan dilatih atau lebih produktif lagi. Contohnya, karyawan ini diberikan pembelajaran atau seminar-seminar tertentu yang harus diikutin untuk menambah wawasan dan inovasi kreatif. Nah, yang seterusnya itu kemampuan yang kuat memperbaiki proses bisnis internal. Contoh, proses lebih cepat, defek yang kurang, proses produksi lebih cepat lagi, atau contohnya menggunakan mesin-mesin yang lebih canggih. Nah, terus itu proses yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini jelas proses yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik juga, dan terakhir pelanggan pasti akan merasa puas. Dan seterusnya itu pelanggan puas meningkatkan performa keuangan. Betul nih, ketika pelanggan puas maka penjualan akan ada. Penjualan tidak akan berhenti di situ ataupun mentok di situ, pasti penjualan akan ada. Karena pertama itu karena ada ulasan dari pelanggan-pelanggan sebelumnya, sehingga bisa menarik pelanggan-pelanggan terbaru, teman-teman. Nah, demikian teman-teman penjelasan terhadap perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan hubungan antara perspektif balance scorecard. Langkah-langkah penyusunan balance scorecard. Nah, yang pertama, menetapkan visi dan misi organisasi menjadi dasar penentuan strategi. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan strategi pada 4 perspektif BSC, finansial, pelangganan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan.
Yang ketiga, menetapkan Key Performance Indicator atau KPI, ukuran kuantitatif keberhasilan tiap tujuan strategis. Keempat, menentukan target untuk setiap KPI, misalnya target penjualan, efisiensi biaya, tingkat kepuasan pelanggan. Yang kelima, menentukan program atau inisiatif strategis, tindakan nyata untuk mencapai KPI. Yang keenam, membuat strategi menggambarkan hubungan sebab akibat antara perspektif. Yang ketujuh, monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan, mengukur kinerja dan melakukan tindakan koreksi. Nah, poin selanjutnya adalah indikator utama KPI dalam perspektif akuntansi biaya. Nah, dalam perspektif akuntansi biaya, KPI fokus pada efisiensi biaya, efektivitas penggunaan sumber daya, dan pengadilan biaya. Contoh KPI adalah efisiensi biaya, cost per unit, penurunan biaya per produksi per periode, rasio biaya aktual versus biaya standar, harian biaya material, tenaga kerja overhead. Selanjutnya, produktif, penggunaan sumber daya, output per jam tenaga kerja, presentase, penggunaan kapasitas, waktu menganggur atau idle time. Kemudian, kualitas dan kerusakan produk, presentase cacat, dan biaya perbaikan ulang, biaya limbah. Kemudian pengadilan persediaan, investor, turnover, stakeholder rate, lead time, pengadilan. Kemudian poin selanjutnya, penerapan balance scorecard dalam organisasi. Balance scorecard dapat diterapkan dalam berbagai jenis organisasi. Nah, yaitu perusahaan manufaktur mengukur efisiensi biaya produksi, meningkatkan kualitas produksi, menekan biaya, catat dan skrip, mempercepat proses produksi dan pengiriman. Kemudian perusahaan jasa meningkatkan kepuasan pelanggan, mempercepat waktu pelayanan, mengembangkan keterampilan karyawan. Kemudian instansi pemerintah, non-profit, fokus pada pelayanan publik, efektivitas penggunaan anggaran, meningkatkan proses kerja internal. Kemudian UMKM mengontrol keuangan dan biaya, memperluas penanganan, meningkatkan proses operasional sederhana, meningkatkan kompetensi karyawan pada praktiknya. BSC dipakai agar semua divisi bergerak selaras dengan strategi, setiap kinerja diukur kuantitatif dan hasilnya dipakai untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi teman-teman, di balance scorecard ini dia ada keunggulannya loh. Keunggulan dari balance scorecard atau yang disingkat dengan BSC itu ada beberapa keunggulan yang signifikan bagi organisasi. Nah, yang pertama itu ada pengukuran kinerja komprehensif, di mana BSC ini dia menyediakan pandangan yang seimbang antara indikator kinerja finansial, yaitu hasil jangka pendek, dan non finansial, faktor pendorong kinerja jangka panjang. Itu memberikan gambaran kinerja yang lebih lengkap. Nah, yang kedua itu ada penyelarasan strategis, di mana itu membantu menyelaraskan tujuan dari inisiatif dari berbagai departemen dengan strategi dan visi keseluruhan organisasi, memastikan semua orang bekerja menuju tujuan yang sama. Lalu ada peningkatan komunikasi dan koordinasi, di mana BSC ini dia mendorong komunikasi terbuka dan kolaborasi lintas departemen dengan menyediakan kerangka kerja bersama untuk memahami dan mendiskusikan strategi. Lalu dia fokus pada masa depan, dengan menyertakan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. BSC itu menekankan pentingnya investasi pada infrastruktur seperti SDM, sistem, prosedur untuk inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Lalu juga ada pengambilan keputusan berbasis data, di mana itu menyediakan informasi yang relevan dan terukur untuk memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan memprioritaskan area yang memerlukan perbaikan. Studi kasus penerapan BSC ini dia telah diterapkan secara luas di berbagai sektor baik nasional maupun internasional. Jadi di lingkungan nasional, yaitu di Indonesia, itu contohnya itu di Kementerian Keuangan, yaitu DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. DJKN itu Kementerian Keuangan menerapkan BSC sebagai
memakai sistem pengukuran kinerja yang komprehensif. Penerapan ini menghasilkan perbaikan progresif, lalu seperti peningkatan tata kelola aset, sinergi antar unit, dan efisiensi organisasi melalui inisiatif sebagai Flexible Working Space atau yang disebut dengan FWS. Itu perusahaan ini menunjukkan kinerja yang baik setelah mengadopsi BSC dari perspektif pelanggan. Loyalitas konsumen itu cukup baik dengan dipertahankan pangsa pasar yang signifikan, sementara dari perspektif proses internal terjadi peningkatan inovasi produk dan efisiensi SDM. Nah, contoh yang ketiga itu ada rumah sakit. Nah, berbagai rumah sakit di Indonesia itu seperti RSUD itu Noongan dan RS Roemani Muhammadiyah Semarang telah menggunakan BSC untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja layanan kesehatan. Mereka ini juga melampaui metrik finansial tradisional. Contoh yang keempat itu ada PT Pindad. Atau Persero ya, perusahaan industri pertahanan ini juga melakukan evaluasi kinerja menggunakan kerangka BSC loh teman-teman, untuk memastikan efektivitas operasional dan pencapaian tujuan strategisnya. Lalu di lingkungan internasional itu ada apa aja sih contohnya? Nah, di lingkungan internasional itu contohnya itu ada sektor publik global. Nah, di mana BSC ini dan diadopsi oleh 64% dari 1000 perusahaan teratas di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2000 dan tren ini berlanjut di berbagai negara. Nah, organisasi pemerintah di berbagai negara itu menggunakannya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pelayanan. Lalu ada contoh dari organisasi kesehatan. Nah, di mana Ethiopia ini adalah sebuah studi kasus di organisasi kesehatan Ethiopia. Itu adalah sebuah studi kasus di organisasi kesehatan sektor publik besar di Ethiopia, menunjukkan penerapan BSC sebagai bagian dari program perencanaan strategis terpadu dan sistem pemantauan kinerja yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Nah, lalu ada contoh di perusahaan multinasional, di mana perusahaan besar internasional seperti Avis, Nestle, dan Siemens itu menggunakan perangkat lunak manajemen kinerja yang mengintegrasikan prinsip-prinsip BSC untuk melacak proyek dan memastikan keselarasan strategi. Nah, itu contoh dari studi kasus internasional.